Kita akan jadi kuat di saat kita merasa lemah, tapi kita akan lemah di saat kita merasa kuat. Ujar Nabi, siapa diberikan nikmat kepadanya, lalu nikmat itu menyenangkan hatinya, supaya nikmat yang menyenangkan hati ini jangan sampai membuat kita susah di belakang hari, supaya nikmat yang menyenangkan ini jangan sampai bikin kita sakit hati di belakang hari. Baca ajar Nabi, Masya Allah la quwata illa billah. Kan banyak anak lagi harus kita sayangi, kita manjakan. Sekali umur 20, inya nang menyiksa kita, inya nang mulai bangkrut kita. Nah, jadi di saat kita waktu anak ini halus, anak ini kita sayang, kita manja, supaya anak ini jangan mencelakakan kita, baca di hadapan si anak itu, Masya Allah la quwata illa billah. Allah mencintai hambanya yang kuat itu, pertama, qawiyun bil iman, kuat imannya. Orang yang digoda berbuat maksiat, digoda untuk berbuat zina, padahal yang menggoda ini orang yang dia cintai, tapi jawabannya, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Nah, ini contoh kuat iman. Yang kedua, qawiyun bil ibadah, kuat beribadah. Jadi kalau hendak kuat beribadah, tobat kepada Allah, tinggalkan dosa. Yang pertama itu. Yang kedua, supaya kuat ibadah itu aklul halal, makanan yang halal. Yang ketiga, qawiyun bil idrak, kuat dalam nalar, kuat dalam memperdapati. Kalau orang yang idrak, nalarnya ini kuat, dia akan mudah membedakan mana hak, mana yang batil. Kalau kita baca media massa, mendengar televisi, kita akan terumbang-ambing dengan keadaan. Kita ada punya mata hati sendiri yang kadang mudah dipengaruhi oleh siapa juga pun. Nah, itu qawiyun bil idrak namanya. Ini orang yang disukai Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-qawiyyu al-matin. Jadi dua nama ini seringkali menjadi satu sebutan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-qawiyyil matin, Rabbil khalaiki ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu Rabbul alamin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala imamish syuhada'i was salihin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang ke-54 dan yang ke-55 dari Asma'ul Husna, Al-Qawiyyu Al-Matin. Jadi dua nama ini seringkali menjadi satu sebutan, Al-Qawiyyu Al-Matin. Al-Qawiyyu arti Al-Qawiyyu sahibul qudratit tammatil balighatil kamal. Al-Qawi itu artinya yang mempunyai kekuasaan yang sempurna, kesudahan sempurna. Itu Al-Qawi. Allah dengan nama Al-Qawi artinya Allah itu mempunyai kekuasaan yang sangat sempurna. Dalam bahasa kita disebut Al-Qawi itu maha kuat. Maha kuat.
Wal matin, sedangkan al matin syadidul quwwah wal qudrah, bersangatan kuat dan kuasa. Dalam bahasa Indonesia disebut yang maha kokoh. Padahal artinya secara rinci ya demikian. Al-Qawi, yang punya kekuasaan yang sempurna. Al-Matin, yang sangat kuat, sangat kokoh. Fala yu'jizuhu syai'un, maka tidak datang kepada Allah, tidak melemahkan akan Allah itu oleh sesuatu. Tidak ada sesuatu yang bisa melemahkan kekuasaan Allah itu. Wala ya'tarihi dha'afun bi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi, dan tidak mendatang kepada Allah itu kelemahan pada zatnya, sifatnya, dan perbuatannya. Tidak datang kepada Allah sesuatu kelemahan, baik zatnya, baik sifatnya, maupun perbuatannya. Lain manusia atau makhluk lainnya, itu pasti didatangi oleh kelemahan itu. Sekuat apapun manusia, kena ujung-ujungnya pasti lemah. Sehebat apapun, sekuat apapun binatang, ujung-ujungnya lemah. Nah, kalau Allah Al-Qawiyyu, tidak akan datang kepadanya kelemahan, baik zatnya, baik sifatnya, baik perbuatannya. Wala yu'athiru fihi syai'un, dan tidak ada yang bisa memberi bekas pada Allah. Karena dia maha kuat tadi, tidak ada yang bisa memberi bekas kepada Allah. Tidak ada yang bisa mempengaruhi Allah. Karena dia maha kuat. Kada bisa dipengaruhi, kada bisa digertak, kada bisa ditekan. Karena dia maha kuat. Bal huwal mu'assir fi kulli syai', bahkan dia yang memberi bekas pada tiap-tiap sesuatu. Dia yang memberi bekas. Dia yang bisa merubah. Dia yang bisa menetapkan. Dia yang mempengaruhi, nah, bukan dipengaruhi. Itulah sifat orang yang maha kuat tadi. Wala yaglibuhu syai'un bal huwal ghalib ala kulli syai', dan tidak ada yang bisa mengalahkan Allah sesuatu apapun. Bahkan dia yang mengalahkan atas segala sesuatu. Masya'akan wa mala fala, yang dia kehendaki pasti terjadi, yang tidak dia kehendaki pasti tidak akan terjadi. Nah, itulah yang maha kuat, yang maha kokoh tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, فقوة قدرة الله تعالى لا تتعلق بطاعة الخلق ولا إسيانه إياه. Kekuatan kuasa Allah, kekuatan kekuasaan Allah tidak ada hubungan dengan taatnya makhluk kepadanya, maksiatnya makhluk kepadanya, kada ada hubungan. Jadi kekuasaan Allah, kuatnya kuasa Allah itu kada tergantung dengan taatnya kita, dengan maksiatnya kita, kada ada hubungannya. Lau annal khalqa kullah ya'suna ma naqasat qudratu quwwatu qudratillahi ta'ala, walau annal khalqa ata'uhu ma zadat quwwatu qudratillah ta'ala. Jikalau makhluk seluruhnya maksiat kepada Allah, semuaan makhluk ini kada yang sembahyangnya,
Semua makhluk ini pekerjaannya hanya judi, minum arak. Bahkan seandainya semua makhluk ini kafir kepada Allah, kada percaya, kada mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan andai kata seluruh makhluk ini taat kepada Allah, kada menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan menganggap kalau kita taat kepada Allah, Allah makin kuat. Kada ada macam itu. Kalau kita maksiat kepada Allah, kekuasaan Allah akan lemah. Itu anggapan yang salah. Jadi kekuasaan Allah yang maha kuat itu kada ada sedikit pun hubungan dengan taat kita, dengan maksiatnya kita ini. Para muhibbin rahimakumullah. Bal faidatut ta'ah tarji'u ila fa'iliha wa dhararul ma'siyah yarji'u ala fa'iliha. Bahkan itu faidah taat. Kita sembahyang, puasa, bersedekah, berzikir, berkumpul, menuntut ilmu, itu semuaan faidah kembali kepada kita. Semuaan keuntungannya kembali kepada kita. Sedikit pun karena kepada Allah keuntungannya. Nah, kalau pun kita misal semuaan berzikir Allah untung, ada untungnya bagi Allah. Keuntungan itu kembali kepada kita. Dan bahaya maksiat itu pun kembali kepada yang melakukannya, bukan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah bedanya kekuasaan Allah yang maha kuat dengan kekuasaan manusia. Raja sehebat apapun raja, kalau rakyatnya sudah menentang semuaan, raja akan gugur sendirinya. Seluruh raja ini kadang maunya orang, seluruh raja kayak ini kadang maunya orang. Apa perintah raja, rakyat kadang menjalankan, raja akan gugur. Nah, kalau rakyat ini semuaan patuh lawan raja, rakyat ini taat lawan raja, raja akan makin kuat kekuasaannya. Itu raja manusia. Tapi kalau Allah yang maha kuat ini sedikit pun kada ada hubungannya dengan taat kita, dengan maksiat kita. Kekuasaan Allah, kekuasaan yang sangat kuat. Nah, itulah Al-Qawiyyu Al-Matin. Allah berfirman, "Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha." Allah berfirman, siapa yang beramal saleh, falinafsihi, untuk dirinya sendiri. Siapa berbuat jahat, dia sendiri yang akan menanggungnya. Jadi jangan dianggap bahwa kita ini berzikir menguntungkan Allah, ada sedikit menguntung. Kita yang untung, kita maksiat, kita yang rugi, kita yang akan menanggung akibatnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Allah berfirman lagi, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kalian berbuat baik, ahsantum li anfusikum, kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Nah, kita berzikir, kita yang untungnya. Wa in asa'tum, jika kalian berbuat jahat, nah falaha, maka dia sendiri yang akan menanggung mudaratnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi itu yang dimaksud dengan bahwa Al-Qawiyyu yang maha kuat, artinya punya kekuasaan yang sempurna Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan kaum Nabi Hud yang disebut dengan bangsa Ad. Ini di Hadramaut sana andaknya, tempatnya kaum Nabi Hud ini di Hadramaut di Yaman sana. Allah berfirman menceritakan itu, fa'amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq wa qalu man ashaddu minna quwwah
Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum wa ashaddu minhum quwwah wa kanu bi ayatina yajhadun. Adapun bangsa Ad, kaum Nabi Hud, mereka takabur di muka bumi ini. Mereka sombong. Kada mau maasi lawan pajar Nabi Hud. Mereka berkata, siapa yang lebih kuat daripada kami? Siapa yang lebih kuat dari kami? Kaum Nabi Hud ini, Ibnu Abbas mengatakan, orang-orangnya tuh tinggi sampai 100 hasta. Kayak raksasa. Tingginya 100 hasta. Nang paling rendah 60 hasta. Jadi orang-orang bangsa Ad ini, kaum Nabi Hud ini, kalau maulah rumahnya mengangkat batu, gunung itu diguyangnya aja, kerahayan sudah batunya. Ada perlu ada pabrik penghancur batu, gunung itu diguyang-guyangnya daripada kuatnya. Nah jadi begitu Nabi Hud ini menasihati mereka agar taat kepada Allah, mereka kada mau maasi, kada mau taat kepada Allah. Bahkan mereka menentang azab Allah. Mereka menentang azab Allah. Kami kuat dirinya. Siapa yang lebih kuat dari kami? Nah, apakah mereka tidak melihat bahwa Allah yang menciptakan mereka itu lebih kuat dari mereka? Mereka kada sadar bahwa yang menciptakan mereka itu Allah, pasti lebih kuat daripada mereka. Lalu Allah berfirman, "Fa'arsalna 'alaihim rihan sarsara bi ayyamin nahisat linuzikahum 'adzabal khizyi fil hayatid dunya wa la'adzabul akhirah akhza wa hum la yunsarun." Orang-orang bangsa Ad, kaum Nabi Hud yang gagah perkasa seperti raksasa yang bisa mengalih-alih gunung itu kuatnya, dikirim Allah rihan sarsara. Dikirim Allah hanya angin aja. Angin dikirim Tuhan. Dikirim Tuhan angin beberapa hari berturut-turut. Akhirnya mereka semuaan mati. Apa yang mereka bangun semuaan rubuh. Nah itu ujar Tuhan hanya azab dalam dunia. Belum lagi azab yang mereka terima di akhirat. Nah jadi jangan merasa kuat. Jangan merasa kita paling kuat. Walaupun kita punya kekuatan seperti bangsa Ad ini. Walaupun kita punya kekuatan kedudukan, punya kekuatan harta. Jangan merasa kuat. Apabila kita merasa kuat, di saat itulah Allah akan membuat kita jadi orang yang terlemah. Orang yang lemah. Tapi sebaliknya, di waktu kita merasa lemah, di waktu kita merasa tidak ada daya upaya, disitulah Allah akan memberikan kekuatan yang penuh kepada kita. Ya, macam bangsa Ad tadi merasa kuat, merasa hebat, merasa mampu segala-galanya. Allah kirim angin aja semacam, belum tsunami lagi. Hanya anginnya aja. Habis semua terabangan. Rumah mereka bangun rubuh. Itu Allah ini Al-Qawiyyu, Allah Maha Kuat. Jadi kalau maksiat kepada Allah, jangan karena merasa lebih kuat. Andai kata maksiat juga nih kepada Allah, jangan merasa lebih kuat. Nah, seperti bangsa Ad ini kena jadinya, dikirim Allah azab yang menghancurkan mereka. Nah, para muhibbin rahimakumullah, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman lagi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka itu mengenal aku.
agar mereka itu ya'rifun, mengenal aku, bahwa ada yang mencipta mereka. Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan jin, supaya ini kenal kepada Allah yang menciptakan mereka. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku ya Tuhan kadang menghendaki mereka membayar rezeki kepada aku. Aku kadang menghendaki mereka memberi makan kepada aku. Jadi Allah menciptakan manusia, disuruhnya mereka beribadat, disuruhnya mereka sembahyang. Allah bukan minta makan, Allah bukan minta rezeki kepada manusia itu. Innallahu war-razzaq, Allah yang memberi rezeki itu. Dzul quwwatil matin, Allah punya kekuatan yang kokoh. Nah, jadi Allah subhanahu wa ta'ala dengan kekuatan kekuasaannya memerintahkan hamba ini, perintah itu, sedikit pun Allah kadang minta apa-apa daripada mereka itu. Karena Allah sudah maha kuat, Allah sudah maha kokoh. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi itu bagian daripada kandungan makna al-qawiyyu, Allah maha kuat, al-matin, Allah itu maha kokoh. Artinya Allah maha mempunyai kekuasaan yang sempurna, kekuasaan yang bersangatan kekuatannya. Qala ba'du salaf man a'jabahu syai'un min halihi aw malihi aw waladihi falyaqul ma sya'allah la quwwata illa billah. Berkata ulama salaf, barang siapa yang menakjubkan akan dia oleh sesuatu, baik harta, baik anak, baik bini, baik laki, ucap, katakan Masya Allah, la quwwata illa billah. Misalnya kita masuk ke dalam kebun, melihat kebun itu rindang, melihat perumahan ini bagus, ucapkan Masya Allah, la quwwata illa billah. Ini kehendak Allah, tidak ada kekuatan selain Allah, selain kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berisi harta, dengan harta ini kita senang, dengan harta ini kita merasa nyaman, ucapkan Masya Allah, la quwwata illa billah. Kita berisi anak, berisi bini, berisi laki, nyaman dilihat, nyaman kelakuannya, ucapkan Masya Allah, la quwwata illa billah. Nah, Rasulullah SAW bersabda, ma an'amallahu ala abdin ni'matan min ahlin aw malin aw waladin fayaqul Masya Allah, la quwwata illa billah, fayara fi afatan dunal maut. Ujar Nabi, siapa diberikan nikmat kepadanya, lalu nikmat itu menyenangkan hatinya, supaya nikmat yang menyenangkan hati ini jangan sampai membuat kita susah di belakang hari, supaya nikmat yang menyenangkan ini jangan sampai bikin kita sakit hati di belakang hari, baca ajar Nabi, Masya Allah, la quwwata illa billah. Nah, kita bisa anak halus, nyaman hati, menimang-nimang anak nih. Tapi kita kada tahu anaknya yang menyakiti hati kita. Sudahnya umur 20 tahun, ini mulai susah kita kada tahu lagi. Kan banyak anak lagi harus kita sayangi, kita manjakan. Sekali umur 20, inya yang menyiksa kita, inya yang mulai bangkrut kita. Nah, jadi di saat kita waktu anak ini halus, anak ini kita sayang, kita manja, supaya anak ini jangan mencelakakan kita, baca di hadapan si anak itu Masya Allah, la quwwata illa billah. Maka anak ini sepanjang hidupnya kada akan menyusahkan kita kecuali kematiannya, ajar Nabi. Nah, barang kayak itu juga, sayang lawan sepeda motor, sayang lawan kendaraan. Padahal kita kada tahu barangkali membunuh kita kendaraan ini kita.
Banyaknya orang mati kecelakaan karena kendaraan yang disayanginya. Bisukan dipusut, bisukan disapui, dibersihi. Ini membunuh sekalinya. Nah, supaya kendaraan ini jangan mencelakakan kita, kendaraan yang kita sayangi ini, bacakan di kendaraan itu jar Nabi, Masya Allah, la quwata illa billah. Ini adalah kehendak Allah dan tidak ada kekuatan melainkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu berlaku baik untuk benda, baik untuk anak, baik untuk bini, baik untuk laki. Kita sayang lawan bini ini. Nah, supaya bini ini jangan maulah kita susah di belakang hari. Supaya bini ini jangan maulah kita pusing di belakang hari. Kita bacakan di kepala bini bilingnya guring. Masya Allah, la quwata illa billah. Bini kayak itu juga kan laki ini. Baca mengalih aku jadi bini kan laki ini. Nah, ini yang guring ini bacakan. Masya Allah, la quwata illa billah. Nabi kita menjamin ini. Orang yang dibacakan itu kadang akan menyusahkan kita. Kecuali hanya kematian dia nantinya. Para muhibbin rahimakumullah. Waruya dan diriwayatkan man dakhala manzilahu aw kharaja minhu faqala bismillah masya Allah la quwwata illa billah tanafarat anhu syaitan min baini yadayhi wa anzalallahu alaihi albarakat. Kalau kita masuk rumah, ujar Nabi, atau kita keluar rumah, baca bismillah Masya Allah, la quwwata illa billah. Syaitan buka. Dan Allah turunkan barakah di rumah itu. Nak masuk rumah, bismillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Nah, jadi kenapa sebab bacaan ini mendatangkan macam-macam keutamaan? Apa sebab bacaan Masya Allah la quwwata illa billah itu mendatangkan manfaat yang banyak kepada kita, pertolongan kepada kita? Karena bacaan itu pengakuan dari kita bahwa yang terjadi itu kehendak Allah dan tidak ada kekuatan apapun selain kekuatan Allah. Di saat kita mengakui tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah, Allah akan perkuat kita. Allah akan tolong kita. Kalau kita mengakui yang kuat itu hanya Allah. Nah, coba kalau kita kadang membaca itu, berarti kita merasa kuat. Berarti kita merasa mampu. Nah, di saat kita merasa mampu, merasa kuat, itulah Allah satu saat akan menghinakan kita, akan melemahkan kita. Jadi itu rahasianya. Kenapa bacaan ini hubungannya dengan banyaknya datang barakah, banyaknya datang pertolongan? Karena bacaan itu adalah pengakuan kita lemah. Kita kada punya apa-apa. Yang kuat itu hanya Allah. Nah, di saat itulah datang pertolongan kepada kita. Para muhibbin rahimakumullah. Kenapa perang Badar itu menang kita? Perang Badar itu menang kita cuma 313 orang. Orang kafir lebih 1000. Senjata kita sedikit. Orang kafir lengkap senjata. Perang menang kita. Kenapa kita menang? Karena kaum muslimin yang 313 ini begitu melihat banyaknya musuh, mereka hilang kekuatan. Hanya pasrah kepada kekuatan Allah. Ya Allah, kami tidak punya kekuatan. Kami lemah. Kami hina, hanya Engkau yang maha kuat. Di saat mereka mengakui lemah, mengakui Allah yang kuat, disitulah Allah beri pertolongan. Musuh kafir ribuan itu buka, kucang kacir kalah mereka. Itu pelajaran bagi kita. Kita akan jadi kuat di saat kita merasa lemah, tapi kita akan lemah di saat kita merasa kuat. Nah, perang Hunain, 12.000 kaum muslimin perang Hunain menghadapi kaum Hawazin. 12.000 berangkat pasukan, merasa besar pasukan 12.000, senjata lengkap. Kaum muslim merasa besar, merasa kuat. Sampai di Hawazin, kucang kacir 12.000 ini dihadang musuh di sana.
Ditegur oleh Allah, kenapa kalian kalah? Karena kalian mengandalkan kekuatan kalian. Kalian lupa bahwa yang kuat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau kita hendak menang, kita rasakan kita lemah. Yang kuat itu hanya Allah, akan menang. Itu sudah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bacaan-bacaan, Masya Allah, la quwata illa billah. Itu intinya, la quwata illa billah. Di saat kita mengakui yang kuat itu hanya Allah, kita lemah, Allah akan beri kita kekuatan. Nah, kenapa Firaun itu kalah? Pasukan semakin banyak Firaun. Kenapa Namrud kalah? Merasa kuat. Mereka lupa bahwa ada Allah yang lebih kuat daripada mereka itu. Nah, jadi jangan ada ingat membaca Masya Allah la quwata illa billah. Anak ditimang, Masya Allah la quwata illa billah. Kendaraan yang kita sayangi sambil dibasuh, Masya Allah la quwata illa billah. Maka ini akan mendatangkan berkah, manfaat, kekuatan kepada kita. Para muhibbin rahimakumullah, para ulama ahli hikmah mengatakan, orang-orang yang punya kedudukan, baik kedudukan apapun, agama atau dunia, kepala desa itu kedudukan ngarannya, RT kedudukan, camat itu kedudukan, ke atas kedudukan. Nah, ujar para ulama ahli hikmah, kalau mereka orang punya kedudukan ini, hendak kuat kedudukannya, jangan diguyang-guyang orang kedudukannya nih. Nah, hendaknya itu mereka mengamalkan ya qawi ya matin 366 kali. Nah, pembakar supaya aman, jangan guyang-guyang orang. Amalkan hari-hari ya qawi ya matin, ya qawi ya matin 366 supaya kekuatan kedudukan ini kokoh. Amalkan ya qawi ya matin, jumlahnya 366, jangan kurang jangan lebih pada itu. Nah, itulah sebagian keterangan tentang nama Allah Al-Qawiyyu Al-Matin. Fala yu'jizuhu syai'un wa la ya'tarihi dha'fun bi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi wa la yu'assiru bihi syai'un bal huwal mu'assiru fi kulli syai' wa la yaglibu syai'un bal huwal ghalibu ala kulli syai' ma sya'akan wa ma lam yasha' lam yakun. Maha kuat dan sangat kuat sehingga tidak bisa melemahkan akan Allah itu oleh sesuatu. Dan tidak mendatang kepada Allah kelemahan, baik zatnya, sifatnya, perbuatannya. Sampai kapanpun tidak akan datang kepada Allah itu yang namanya lemah, tidak mampu, sampai kapanpun. Dan tidak memberi bekas pada Allah oleh sesuatu. Allah kada bisa dipengaruhi, Allah kada bisa digertak, Allah kada bisa ditekan. Bal huwal mu'athir fi kulli syai', bahkan dia yang memberi bekas pada tiap-tiap sesuatu. Dia yang mempengaruhi tiap-tiap sesuatu. Dan tidak bisa mengalahkan oleh Allah oleh sesuatu, bahkan dialah yang mengalahkan sesuatu. Yang dia kehendaki pasti terjadi, yang dia tidak menghendaki tidak akan terjadi. Itu sudah kita bahas pada setengah bulan yang lalu. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuat dan bersangatan kuat. Nah, itu sudah kita imani, kita percaya yang demikian itu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mu'min bismillahil qawi, orang yang beriman dengan nama Allah Al-Qawi. Bagaimana sikapnya, bagaimana akhlaknya. Kalau sudah beriman bahwa Allah itu maha kuat,
Kalau sudah percaya Allah itu maha kuat, akan menimbulkan akhlak kepada diri kita. Apa yang ditimbulkan oleh iman kepada nama Allah Al-Qawi yang maha kuat itu? Ayyakuna abdan qawiyya. Orang yang beriman kepada nama Allah Al-Qawi yang maha kuat, maka dia menjadi orang yang kuat. Dia menjadi orang yang kuat. Karena Allah Ta'ala yuhibbu abdahul qawi, karena Allah mencintai hambanya yang kuat itu. Allah mencintai hambanya yang kuat. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah, al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min ad-dha'if. Rawahu Muslim. Ujar Nabi kita, orang beriman yang kuat, orang beriman yang kuat lebih baik, lebih disukai Allah daripada orang beriman yang lemah. Bagaimana kita supaya kuat? Kita mesti percaya dulu bahwa Allah itu maha kuat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kuat apanya? Allah suka kepada kita kuat, bukan kuat makan, bukan kuat mengangkat barang, bukan kuat begadang malam. Yang dicintai Allah itu orang beriman yang kuat. Apa yang kuat? Nah, para ulama mengatakan Allah mencintai hambanya yang kuat itu, pertama, qawiyun bil iman, kuat imannya. Imannya kuat. Imannya kada mudah tergoda. Imannya kada akan mudah goyang karena ada ancaman atau godaan. Kada bisa goyang imannya, kuat. Nah, itu maksudnya yang pertama adalah mukmin yang disukai Allah, mukmin yang kuat iman. Termasuk orang yang dapat naungan Allah di hari kiamat yang tidak ada naungan selain naungan Allah. Siapa? Orang yang digoda berbuat maksiat, digoda untuk berbuat zina. Padahal yang menggoda ini orang yang dia cintai. Tapi jawabannya, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Nah, ini kuat iman. Digoda berzina oleh orang yang dia cintai. Tapi dijawabnya, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Nah, ini contoh kuat iman. Kada bisa digoda dan kada bisa ditekan. Dalam sejarah Islam, laki-laki pertama yang mati syahid Yasir bin Amir, orang tua dari Ammar. Yasir ini orang tua yang masuk Islam dengan Rasulullah. Dia beriman kepada Rasulullah. Dia ditekan, dia disiksa, dipukuli, tetap dia mengatakan Allah. Akhirnya dia disiksa, dipukuli, meninggal dunia. Inilah syahid pertama. Nah, kada bisa ditekan imannya, tetap percaya kepada Allah. Yasir bin Amir. Nah, kemudian ada perempuan pertama yang syahidah di dalam Islam, Sumayyah bintu Khayyat, istrinya Yasir. Disiksa oleh Abu Jahal, dipukuli sampai kemaluannya ditumbak. Tetap Sumayyah
Allah Tuhanku. Kada bisa berubah. Akhirnya Sumayyah gugur sebagai syahidah awal, perempuan syahid yang pertama di dalam Islam itu. Nah, ini yang dimaksud kuat iman itu. Digoda kada mampan, ditekan kada mampan. Tetap dia percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi orang-orang dahulu, budak hamba sahaya yang tuannya ini musyrik, tuannya ini kafir. Ini budak masuk Islam, dapat hidayah Allah. Nah, oleh tuannya disiksa, dipasung, dikurung, tetap kada berubah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini namanya qawiyun bil iman, kuat dalam imannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Ya, di zaman sekarang ini mungkin di tempat kita khususnya kada akan terjadi. Ada orang memaksa, mau kada berkafir. Kalau kamu kada berkafir, kamu kubunuh. Mungkin kada ada terjadi. Di tempat kita ini, di negeri lain, wallahu a'lam. Tetapi di tempat kita ini bukan tidak mungkin. Bukan tidak mungkin. Ada godaan. Godaan. Apa godaan itu? Godaannya bukan menyuruh kita, bukan menggoda kita meninggalkan Islam, bukan. Tetapi mungkin godaannya itu menggoda kita agar kita mengakui bahwa orang kafir itu benar. Orang Nasrani itu benar. Orang Yahudi itu benar. Dan ini akan terjadi. Kita digoda agar mengakui bahwa agama Yahudi itu benar, baik. Agama Nasrani itu benar, baik. Ini sama. Sama-sama kita pindah agama. Kalau yang dulu kita ditekan dengan senjata agar keluar dari Islam, sebagian ada yang keluar. Ada yang digoda dengan materi, akhirnya keluar Islam. Ada yang digoda dengan perempuan, keluar Islam. Nah, tetapi yang lebih halus dari itu, godaan ini bukan menyuruh kita meninggalkan Islam. Godaan ini bukan merayu kita keluar Islam. Tetapi godaan ini datang agar kita mengakui bahwa Nasrani itu agama yang benar. Yahudi agama yang benar, Islam agama yang, semua agama benar. Nah, membenarkan orang yang bukan Islam itu berarti kita bukan Islam lagi, sama aja artinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi hati-hati. Iman kita hilang, bukan kita sengaja keluar Islam. Tetapi iman kita hilang, kita menganggap bahwa yang bukan Islam itu baik, sama seperti Islam. Kita pun dengan otomatis keluar dari agama Islam ini. Dalam kaidah yang umum dalam agama Islam ada satu kaidah, ar-ridha bil kufri kufrun. Kita setuju dengan kekafiran, itu adalah kafir. Kita setuju dengan kekafiran, kita jadi kafir. Nah, jadi hati-hati kita datang godaan-godaan bahwa agama itu semuanya adalah benar, sama-sama baik. Bagi kita umat Islam, kita hanya mengakui agama Islam yang benar. Karena inna dina indallah Islam. Agama di sisi Allah hanyalah Islam. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kita tidak setuju. Nah, kita wajib tidak riba selain Islam itu agama. Jangan sampai kita riba. Jangan sampai kita setuju. Kita wajib tidak setuju selain Islam itu sebagai agama. Tetapi tidak setuju kita kepada orang yang bukan Islam
Bukan berarti kita harus berperang dengan mereka. Bukan berarti kita harus bermusuh-musuhan dengan mereka. Bahkan kita disuruh untuk berbuat baik kepada mereka. Ini sebelah ini orang bukan Islam. Kita wajib tidak riba bahwa dia ini bukan Islam. Hati kita kada katuju lalu nang sebelah ini agama kada Islam. Itu wajib. Tetapi kita wajib pula berbuat baik kepadanya. Nah, kenapa kita berbuat baik kepadanya? Apa tujuannya kita berbuat baik kepada yang bukan Islam? Dakwah, mengajak mereka agar mereka itu suka, agar mereka itu tergoda dengan Islam yang kita bawa ini. Jadi kita memberi orang bukan Islam duit, kita memberi mereka itu makan, bukan berarti kita setuju dia bukan Islam, tetapi itu dakwah kita agar mereka terbuka untuk masuk Islam. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dakwah bilhal, dakwah dengan keadaan. Dikisahkan Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari, imam besar di sekitar abad kedua. Di sebelah beliau ini ada orang agama lain. Rumah berdimpit lawan orang bukan agama Islam. WC yang non-muslim ini bila malam merimbis ke rumah Imam Sahal nih. Karena banyu WC itu mengalir ke dapur, ke pajijipan Imam Sahal. Jadi setiap malam Imam Sahal ini menanai wadah dari limpasan WC tetangga yang bukan Islam. Karena subuh hibak wadah tuh dibuang keluar. Bertahun-tahun kadada Imam Sahal ini menanggur sebelah rumah. Oh tuh WC baiki kadada. Malam diandakin wadah, subuh hibak dengan kotoran. Majusi sebelah agamanya, kayaknya subuh dibuang sidin. Satu saat Imam Sahal ini garing, sakit mendekati kematian. Sidin panggil tetangga sebelah nang bukan Islam tadi ke rumah. Ujar Imam Sahal, wahai tetanggaku, coba kita lihat di dapurku tuh, lihat di pejijipanku. Dibawa ke dapur. Nah itu WC kamu sudah bertahun-tahun limpas-limpasnya ke rumahku nih. Aku tiap subuh membuang. Kenapa aku hanya raja madahkan lawan ikam bertahun-tahun ini? Karena aku ini parak sudah mati. Mungkin aku mati, anak buahku bisa kada tahan lawan itu kena. Jadi sebelum aku mati baiki itu. Baiki. Karena aku mati, anak buahku bisa kada sabar. Kalau aku masih sabar, kada apa-apa aja sah. Nah, si muslim ini mendengar itu terharu. Ya Syekh, wahai Tuan Guru, mudda yadak, sorong tangan pian, sini tangan pian. Diambil tangannya oleh si majusi tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Macam inikah akhlak orang Islam? Macam inikah kelakuan orang Islam terhadap non-muslim? Nah, jadi kita berbuat baik kepada non-muslim itu bukan berarti kita setuju bahwa dia kada Islam, bukan. Tapi kita berbuat baik kepada mereka, dakwah kita. Inilah Islam yang mesti dipeluk oleh seluruh manusia. Inilah ajaran Islam. Nah, jadi kita kuat iman. Kada akan bisa berubah iman kita ditekan, digoda untuk mengatakan bahwa semua agama itu benar. Kita kada akan berubah.
Tetap yang benar itu di sisi kita hanya Islam. Selain Islam kada benar. Dan kita tidak riba dengan agama selain Islam. Itu hati kita, hati. Tetapi pada anggota zahir kita, tetap kita bersikap baik kepada mereka. Sayang menyayangi, hormat menghormati, dalam rangka dakwah mengajak mereka ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itu dimaksud kawiyun bil iman, kuat dalam iman. Kada mudah tergoda. Apalagi dengan 100.000, 200.000 tergoda. Itu kemana iman harganya 200.000? Ini mesti kuat iman ini. Para ulama menjelaskan kaifa taqwiyatul iman. Kayak apa iman kita supaya kuat, supaya kada mempan digoda, kada mempan ditekan. Kayak apa cara memperkuat iman? Ujar para ulama mengatakan memperkuat iman ini satu, pahmu asma'illah al-husna, mempaham asma'ul husna. Nah, pahami asma'ul husna ini mulai Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Pahami satu persatu, maka iman kita kepada Allah akan kuat jadinya. Satu itu, pahami bujur-bujur asma'ul husna. Yang kedua, tadabbur ayatil Qur'anil Karim, merenungi ayat-ayat Al-Qur'an. Bukan hanya dibaca, tapi direnungi ayat Qur'an itu maknanya satu persatu akan menambah kuat iman kita. Yang ketiga, al-iksar minaz zikri wad du'a, perbanyak zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, banyak-banyak itu akan mengukuhkan iman di dalam hati. Banyak-banyak berdoa kepada Allah, Allahumma qawwi imani, ya Allah kuatkan imanku, menambah kuatnya iman. Nah, yang keempat, at-tafakkur fi ajaibi khalqillah, tafakkur tentang keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 hal itu kita lakukan, maka iman kita akan semakin kuat. Nah, semakin kuat. Kalau sudah iman kita kuat, godaan macam apa aja untuk menggoda kita, iman kita kada goyang lagi. Nah, pahami asmaul husna, renungi ayat Quran, walau Yasin direnungi makna-maknanya. Banyak zikir, doa, tafakkur tentang alam semesta ini. Nah, itu hasilnya akan memperkuat iman kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Yang kedua yang dimaksud mukmin yang kuat lebih disukai Allah dari mukmin yang lemah. Pertama, kuat iman. Yang kedua, qawiyun bil ibadah, kuat beribadah. Kuat beribadah. Banyak orang yang kuat lari, tahan lari 10 km. Kuat mengangkat barang. Kuat main tinju. Tapi sembahyang 20 rakaat kada kuatnya. Kada kuat sembahyang 20 rakaat. Membaca Quran itu sajus kada kuatnya. Ada orang minta amalan guru supaya rezeki murah. Yang guru ada amalan yang bagus. Baca ya Razak, ya Razak. Berapa guru? 10.000. Maka ada tahan guru 10.000. Kenapa kada kuat membaca 10.000? Nah, ini ngarannya, namanya lemah ibadah. Yang disukai Allah itu mukmin kawi, mukmin yang kuat, kuat ibadah. Kuat ibadahnya. Nah, bagaimana cara memperkuat ibadah itu? Yang pertama, tarkuz dzunub wa taubah minha, meninggalkan dosa dan tobat dari dosa. Ini yang maulah kita lemah ibadah itu. Kebanyakan dosa. Seorang laki-laki datang kepada Imam Hasan Basri di abad ke-1 Hijriah.
wahai imam, ulun ini hendak sembahyang tahajud. Sudah ulun siapakan dah. Banyu untuk qada hajat, banyu untuk wudu, semuaan sudah siap. Tapi kina bangun tengah malam, hendak bakami benar ay. Bakami berabah pulang kina. Pada pas sejadah sudah diurak, sejadah sudah dibuka, baju disiapakan. Bangun tengah malam bakami guring pulang kina. Kenapa kada hendak mau sembahyang malam tu kada kuat? Ujar Hasan Basri radhiyallahu an, zunubuka qayyadatka. Dosa engkau yang memasung engkau. Orang sembahyang tahajud itu kada akan bisa kalau banyak dosa. Kada bisa. Tahajud itu orang bersih. Maksudnya tahajud nang istiqamah. Menang banu bantu kada kau ditangguh itu. Banu bangun banu kada. Ini yang istiqamah. Yang bisa rutin tiap malam tahajud ini kada bisa kalau kada orang yang bersih. Nah, jadi ini dosa ini membuat kita lemah ibadah. Jadi kalau hendak kuat beribadah, tobat kepada Allah, tinggalkan dosa. Yang pertama itu. Yang kedua, supaya kuat ibadah itu aklul halal, makanan yang halal. Makanan halal. Sebab makanan halal akan menimbulkan tenaga yang halal. Maka dia akan cenderung kepada ibadah. Kalau yang kita makan ini haram, menjadi tenaga yang haram, dan tentu sukanya kepada maksiat terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, coba akan aja kita. Kalau selama ini kada mampu baca Quran sekali duduk 2 juz, 3 juz, kada kuat kita. Macam-macam kesemutan lah, batis pinggang lah, sakit, macam-macam. Kalau sudah 2-3 juz baca Quran. Tapi kalau melihat TV 3 jam kada apa-apa, kuat aja pinggang kita nih. Berarti apa? Kada kuat ibadah. Nah, periksa aja. Ada 2 sebab. Mungkin makanan kita haram atau kebanyakan dosa. Itu yang maulah kita kada mau kuat ibadah. Nah, yang ketiga, apa yang dimaksud oleh Rasulullah orang beriman yang kuat lebih disukai Allah dari orang beriman yang lemah. Pertama, kuat iman. 2, kuat ibadah. Yang ketiga, qawiyun fil idrak, kuat dalam nalar, kuat dalam memperdapati. Kalau orang yang idrak, nalarnya ini kuat, dia akan mudah membedakan mana hak, mana yang batil. Mudah. Oh, ini batil. Oh, ini benar. Kalau dia kuat idraknya, kuat nalarnya. Kita ini kesulitan kadang-kadang membedakan mana bujur, mana salah. Kesulitan. Karena yang bujur kadang-kadang pinakaya yang salah. Yang salah kadang-kadang model macam yang bujur. Lalu kita sulit membedakan. Kenapa sulit membedakan? Karena idrak kita lemah. Bagi orang yang idraknya kuat, kada susah membedakan ini jahat, ini baik, ini buruk, ini baik. Nah, para muhibbin rahimakumullah, orang yang lemah idrak, nalar, lemah, dia kada akan bisa membedakan, kada akan bisa membedakan mana ajaran yang baik, mana ajaran yang sesat. Kada kau membedakan. Akibat kada bisa membedakan, lalu hidupnya terumbang-ambing kemana arus, kemana orang. Karena dia kada punya sikap, kada punya pendirian, mana yang salah, mana yang benar. Nah, ini bahayanya kalau orang idraknya lemah. Kemana angin, ke sana. Angin ke barat, ke barat. Kada punya idrak. Dia sulit membedakan mana ajaran yang benar, mana ajaran yang sesat. Mana ulama yang baik, mana ulama yang jahat. Kada bisa membedakan. Kenapa? Ulama yang baik pakai surban, ulama yang jahat pakai surban.
Ulama yang baik pakai jubah, ulama yang jahat pakai jubah. Ulama yang baik hafal Quran, ulama yang jahat hafal Quran. Nah, kalau kita punya nalar yang lemah, kita kadang akan mampu membedakan mana yang baik, mana yang kada, mana yang bujur, mana yang kada. Tapi kalau idrak kita kuat, kawiyun fil idrak, kita mudah membedakan ini ulama yang benar, ini ulama yang kada benar. Idrak kita kuat. Nah, kalau kita idrak kada kuat, umbang ambing kita bilang orang banyak ke sana banyak ke sini. Kenapa? Karena kada punya idrak, kada punya mata hati yang tajam. Nah, membedakan mana hak yang batil itu kada bisa dengan informasi, kada bisa. Informasi dari ini, informasi dari A, dari si B, dari si C, dari media massa, dari media sosial. Kita kada akan bisa membedakan ini yang baik, ini yang kada baik hanya dengan informasi. Kita bisa membedakan ini yang baik, ini yang kada baik dengan mata hati kita. Kalau mata hati kuat, walaupun kita kada ada informasi siapapun, kita bisa membedakan, ini yang benar, ini yang salah. Nah, itu kawiyun bil idrak. Ini yang disukai Allah. Orang itu kuat idraknya, tajam mata hatinya. Nah, bagaimana caranya supaya idrak ini kuat? Bagaimana caranya supaya mata hati ini tajam? Para ulama menjelaskan, untuk menajamkan mata hati itu adalah tahliyatul qalbi anis sifatil mazmumat wa tahliyatuhu bis sifatil mahmudah. Itu caranya. Membersihkan hati dari segala sifat tercela, sombong, dengki, dendam. Bersih hati dari itu dan diperhiasi dengan sifat yang terpuji. Kalau hati kita bersih, hati kita berhias sifat yang terpuji, maka hati kita akan tajam, nalar kita akan kuat, kita akan bisa membedakan ini yang benar, ini yang salah. Nah, kawiyun bil idrak itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kita banyak bisi partai. Berapa partai? 20 ke partai kita nih yang dipilih. Semuaan baik. Membangun Indonesia, membangun ini, semuaan partai itu programnya bagus. Cuma kalau kita punya idrak yang kuat, mata hati yang kuat, kita akan tahu partai mana yang benar-benar memperjuangkan umat Islam itu. Kita tahu. Kalau bisa dibunguli. Mata hati kita akan menunjukkan inilah partai yang memperjuangkan Islam dan umatnya. Ini pandirnya yang lain nih. Programnya sama, orangnya baik-baik, semua orangnya penampilannya bagus, meyakinkan. Tapi kalau kita punya mata hati yang bagus, kada kau didustai, kami pandirnya aja nang bujur ini. Nah, kalau kita kada punya mata hati yang tajam, kada punya idrak yang kuat, kena tak bawa arus. Orang banyak kasih itu, umpat kasih itu. Orang banyak kasih ini, umpat kasih ini. Orang ke neraka, umpat juga ke neraka. Nah, kenapa idrak kita ini yang perlu diperkuat? Nah, jadi mukmin yang kuat lebih disukai Allah dari mukmin yang lemah. Kuatkan iman, kuatkan ibadah, kuatkan idrak itu. Jangan sampai terbawa arus. Kalau kita baca media massa, mendengar televisi, kita akan terumbang ambing dengan keadaan. Semua baik, semua bujur kelihatannya. Tapi kalau kita punya idrak yang kuat, tahu ini yang mesti yang kita pilih, ini yang mesti kita tinggalkan. Kada perlu digoda, kada perlu ditekan. Kita ada punya mata hati sendiri yang kada mudah dipengaruhi oleh siapa juga pun. Nah, itu kawiyun bil idrak namanya. Ini orang yang disukai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi buah dari iman kepada nama Allah Al-Qawi, Maha Kuat. Buah imannya kita akan jadi mukmin yang kuat iman, kuat ibadah, dan kuat idrak, kuat mata hati tadi. Nah, kemudian nama Allah yang ke-56 Al-Wali. Al-Wali. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina